Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen, penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Nur Ida SAG. Saya adalah salah satu guru di Madrasah Aliyah Tarbiyatut Thalabah Kranji Paciran Lamongan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2022. Angkatan 3 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di madrasah saya MA Tarbiyatut Thalabah Kranji Paciran Lamongan. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 11 dengan materi berkompetensi dalam kebaikan. Subtema Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini, pagi antara ini kita semua masih bisa mengikuti pembelajaran kita, yaitu pembelajaran Al-Quran hadis kelas 11. Sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita buka pembelajaran ini dengan bacaan doa. Silakan yang baca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awwali ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Oke, nanti ketika ibu panggil namanya bisa angkat tangannya, ya. Sifa Laila, Zidana Mira, Wafa Arjul, Anis, Tasha, Rizka, Andra, Salwa, Nelly. Alhamdulillah, semuanya hadir pada pagi ini. Oke. Ibu akan selalu mengingatkan pada kalian semua untuk apa? Untuk menjaga kesehatan. Yaitu dengan cara kita menjaga kesehatan bagaimana? Dengan mencuci tangan yang bersih, kemudian menjaga kebersihan di sekitar kita. Karena kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Hadisnya adalah an-nadhafatu minal iman. Apakah kalian sudah siap dengan pembelajaran kita pagi ini? Siap. Semangat pagi. Pagi. Yes. Oke, sebelum saya awali, akan saya review dulu pembelajaran yang kemarin. Oke. Kemarin kita telah mempelajari yaitu tentang tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Kalian masih ingat tentunya ya, tanggung jawab itu ada berapa kemarin? Ada 3. Ya, coba kata dulu. Tanggung jawab pada diri sendiri, Oke. pada keluarga dan kepada masyarakat. Kaitannya materi kemarin adalah dalam bertanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat itu adalah terdapat dalam surat At-Tahrim ya anak-anak ya. Ada apa? Ada. Siapa yang akan membacakan suratnya? Oke, Mbak Tasya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
الحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Oke, kandungannya adalah tentang apa Mbak Nasra? Tentang tanggung jawab terhadap masyarakat. Oke, kemarin kita telah mempelajari yaitu tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Sekarang pada pagi ini kita akan membahas tentang tema kita kali ini adalah berkompetensi dalam kebaikan. Oke, semua orang itu di dunia ini adalah berlomba-lomba dengan kata fastabiqul khairat. Tujuan kita pada pembelajaran ini diharapkan siswa pertama adalah siswa dapat mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat tercapai sesuai dengan tujuan 4 tadi. Oke, selanjutnya saya akan melihatkan sebuah gambar. Nah, kali ini kita adalah metode yang kita gunakan adalah model pembelajaran discovery reading. Jadi nanti kalian akan melihat, mengamati, mendengar, mengamati, kemudian Anda analisa, Anda pelajari. Itu apa? Membersihkan bot. Misi yang ada dalam gambar ini tentang apa? Tentang benar sekali. Di dalam misi ini adalah ada satu motivasi. Semangat dulu, semangat. Semangat. Digali ya. Kauจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย Perhatikan apa yang ada dalam cerita ini. ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึก Ini adalah video pertama ya anak-anak. Nanti ada video kedua. Perhatikan. ได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่านั้นในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่
selain muslim. Kan Allah menciptakan bahwasanya aqaba ila ta'am. Oke. Selanjutnya saya akan lihatkan video yang kedua. Saya nanti dulu. Assalamualaikum. Apa sih? Kowe iki aku lo salah. Ngucapke salam itu hukumnya sunnah. Jawab lo wajib. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngono to. Darat, Itu apa dari ini namanya apa ini? Oh, kalau orang masih kan foto. neken ini. Oh, si loncat-loncat kan. Nah, yang kasih tahu itu loh. Lagi keren ini. Lu lain. Wah, oh. Coba banyak kan mungkin gue pahala ngaji. Ya, nanti kita malah buat lagi masalah Iki, jangan saiki. Diajak kebaikan males. ya. Lu ora sholat kowe. Apaan? Kalau azan. Ya. Ada nih konsol lah. Ya wes ayo, yolah. Ya duluan aja. Nanti nih loh masih tinggal 1 tahun lagi nih. Duluan aja deh. Ada nih pakai awas apa Ya. Assalamualaikum. Ya Allah, sekali. Assalamualaikum. Apaan? Gue yang ada di masjid Mangun orang. Ya ini loh yang selesai ini masalah ini. Itu saat bulan puasa kan. Kayak persiapan lagi iya jadi. Memang kan baru yang Sini persiapan udah terus lah. Assalamualaikum. ini loh masa tadi kemarin cuma belum masa doang. Aku nggak ada di kayak itu sih. Jangan salat dalam waktu itu wajib hukumnya. Ya, masalah. Jadi, saudara. Ya, ini masalah ini. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Sekarang kita isi masalah dari permasalahan yang ada ya. Dari materi kita yaitu tentang berkompetensi dalam kebaikan. Saya akan bagikan LKPD kepada kalian semua sesuai dengan kesepakatan yang sudah kemarin. Kelas 11D ini akan dibentuk menjadi 3 kelompok ya. Sekarang Anda berhadapan sesuai dengan kelompoknya. Oke, berhadapan. Nah, kemudian nanti dianalisa, diolah, oke, datanya itu, referensinya bisa melalui Anda buka, referensi buka paketnya seperti tambahan penjelasannya. Olah. Kelompok pertama adalah kelompoknya Mbak Wafa yang akan mengerjakan tentang menganalisa terkait materi kita yang kali ini yaitu berkompetensi dalam kebaikan, kemudian menjelaskan beserta dalilnya. Kelompok kedua akan dipimpin oleh Salwa yang akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan perilaku kompetensi dalam kebaikan dan untuk meraih kesuksesan. Berikutnya adalah kelompok ketiga akan dipimpin oleh Andra yang akan membahas tentang apa sih ciri-ciri berkompetensi dalam kebaikan. Oke, sekarang kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, didiskusikan. Dalam diskusi nanti ada gali kata-katanya di paket dan referensi yang lain yang ada di sekitar Anda.
digali datanya, diolah. Tadi ya. Sudah selesai ya anak-anak? Sudah atau belum? Sekarang berbalik lagi semula. Oke. Jadi semuanya berbalik dulu, oke? Nah, sudah selesai ya. Oke, sekarang silakan Anda mempresentasikan hasil diskusi kalian. Presentasi pertama akan disampaikan kelompok pertama. Silakan ketua sukunya, Mbak Bapak, menunjukkan. Nah, nanti kelompok pertama ini akan ditanyai oleh kelompok lain, ya, sebagai apa namanya, teman kalian menguasai materinya. Silakan Mbak Bapak menunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok pertama akan menjelaskan menganalisis mengenai penguatan dalam berkompetensi. Berkompetensi dalam kebaikan adalah salah satu bentuk ibadah yang dapat mengajak orang lain
perbedaan tersebut, maka berlomba-lomba dalam hal kebaikan sesuai dengan kadar kemampuan dan potensi masing-masing. Ya, silakan. Bagaimana cara kita lomba mencari kebaikan? Contohnya seperti apa? Yang sederhana yang ada di sekitar kita membantu yang lebih kesulitan dalam melakukan sesuatu. Kita kasih aplaus untuk kelompok Wafa. Berikutnya adalah presentasi kelompok kedua. Silakan Bapak kembali. Kelompok kedua. Silakan kelompok kedua siapa? Kak Iim, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan bagaimana penerapan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Untuk mengamalkan pesan mulia yang terkandung dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dapat dilakukan dengan berkompetisi dalam kebaikan. Bagaimana caranya? Caranya dapat dilakukan dengan M6. 1. Mengawali dengan basmalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan dunia. Kita kan orang Islam, jadi kalau mau melakukan sesuatu harus membaca basmalah agar diberikan kemudahan. 2. Melakukan dengan penuh semangat akan membuat seseorang menjadi yakin mampu mengerjakan kebaikan dengan kita. Kita melakukan sesuatu itu harus semangat dan kita yakin kita bisa. 3. Menjaga konsistensi. 4. Mempelajari ilmu yang terkait. 5. Membinasakan diri beramal secara bersama-sama. 6. Mengamati, meniru, dan memodifikasi. Sudah ada yang ditanyakan dari presentasi saya? Dalam penyampaiannya ya, barangkali dari materinya Iin yang disaksikan pasti kalian mempunyai pertanyaan ya. Monggo silakan bertanya, silakan. Oke, silakan. Bagaimana kita tetap semangat untuk melakukan kebaikan itu? Kita harus yakin bahwa Allah itu pasti akan memberikan kita balasan. Walaupun kita melakukan sekecil apapun kebaikan itu, pasti nanti di akhirat Allah akan memberi balasannya. Karena bahwa ya sekolah terlebih Yes. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi anak-anak? ada lagi. Ya, Mbak Tasya mau tanya, silakan. Ya, Mbak Tasya. Ya, ayo. Bagaimana cara kita membiasakan diri untuk beramal? Membiasakan diri dalam beramal itu mulai dari hal-hal kecil. Misalnya kita itu memberikan fakir miskin ya. Mulai dari pertama 500. Nah, 500 itu nanti kalau sudah kebiasaan 500 itu menjadi hal enteng. Jadi kita harus menaikkan lagi sekitar 1000. Nah, seperti itu bagaimana kita membiasakan. Tepuk tangan untuk Mbak Iin. Berikutnya, silakan Mbak Iin kembali. Sesi yang terakhir. Sekian dari saya kelompok 2. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, tepuk tangan. Oke, kelompok 1 telah menyelesaikan tugasnya, kelompok 2 sudah. Sekarang tinggal kelompok ketiga. Yang dikomandai oleh I Andra. Silakan Pak Andra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan. Di sini sudah tertulis apa saja ciri-ciri berkompetensi dalam kebaikan. Dari hasil saya menganalisis tadi telah menemukan beberapa ya, dari sebutkan aja ya. 1. Memiliki niat yang ikhlas. 2. Senantiasa berbuat baik pada orang lain. 3. Mencintai kebaikan. 4. Merasa beruntung apabila melakukan
Adra. Tanya, bagaimana cara kita membiasakan berniat yang ikhlas? Kan biasanya kan Kak. Biasanya kan kita melakukannya dengan niat yang terpaksa. Bagaimana kita melakukannya dengan niat yang ikhlas, benar-benar ikhlas? Jadi kita tuh melakukan hal tersebut dengan ikhlas tanpa paksaan. Oke, kelompoknya Mbak Adra, ada yang mau bantu dengan jawabannya? Menambahi jawaban dari pertanyaan nomor 2. Silakan. Jadi gini, kalau kita mau organisasi itu bisa dimulai dari hal yang kecil. Sepertinya kalau ketemu temannya kita senyum, jatuh. Oke. Baik sekali presentasinya. Kita kasih aplaus untuk Mbak Adra. Terima kasih. Ditutup dulu Mbak Adra. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusinya. Nah, dari sini coba kita bersama-sama membacanya nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa waliyha fastabiqul khairat. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Oke, silakan Mbak Im beri kesimpulannya. Jadi terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 108, coba disimpulkan. Walaupun kebaikan itu kecil, sekecil apapun itu, yakin bahwa Allah akan membalasnya di kemudian hari. Entah balasan itu berupa apapun, lewat apapun, kita harus tetap yakin bahwa Allah akan membalasnya. Oke, terima kasih Mbak Ines. Kasih aplaus yang meriah untuk Mbak Ines. Tadi kalian telah menggali data, mencari informasi dan lain sebagainya, akhirnya terbentuklah suatu hasil yang tadi kalian diskusikan bersama. Itu merupakan penemuan kalian. Untuk melihat hasilnya, saya akan memberikan evaluasi terkait dengan materi Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Nanti kalian isi ya. Evaluasi kalian mau kerjakan waktunya adalah 10 menit. Ini tadi soalnya mengikuti apa yang kalian lakukan pada pemantapan diskusi tadi. Oke, waktu masih 5 menit. Pemantapan terkait tadi. Tadi kita telah belajar menggali data
Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika kita berlomba-lomba dalam kebaikan itu banyak sekali ya cita-cita. Misalkan membantu orang lain ya, kemudian menyingkirkan sampah di tengah jalan, atau memberikan orang yang kelaparan, memberikan senyum kepada orang ketika kita berjalan. Oke, itulah adalah materi kita kali ini. Oke. Selanjutnya adalah kalian harus bisa menjadi orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Oke. Supaya apa? Hidup itu menjadi manfaat bagi kita dan orang lain. Kalau kita melakukan kebaikan, insya Allah nanti di yaumul kiamat kita akan mendapatkan pahala. Oke anak-anak, jangan lupa besok kita akan belajar minggu depan surat Al-Fatir, terkait dengan masih dalam bab tema yaitu berkompetensi dalam kebaikan. Jangan lupa belajar di rumah. Supaya apa? Supaya Anda menghasilkan apa? Ilmu yang bermanfaat. Oke, nah ini dari besok minggu depan saya berikan lembar soalnya tadi. Oke, jangan lupa tadi pesan apa? Belajar